semuanya, kali ini kita masuk ke seri Q&A Pak. Kita panggilkan Fadil dan Akmal. Ya, dia bintang tamu kita. Tempat ini keren sekali. Nah, apa ini? Oh, dari mana tadi di dalam? Aman? Dalam? Jadi di dalam sumpah merasa terpenjara, kalian ngulang-ngulang terus. Kan Ros. Aduh, ini Terus. Ya, kalian udah tahu kan kalian mau di sini ngapain? Ya, kita ini mau question and answer. Ya, Q&A. Nah, menjawab. jawab pertanyaan kalian. Udah siap semuanya? Udah. Bintang tamu ya. Oke, mulai dari pertanyaan dari Dimas underscore. Oke. Gak apa-apa. Kenapa anak-anak cewek menjadi wibu? Hah? Nani? Ya, boleh deh Akmal. Sebenarnya sih nggak semuanya banget sih ya yang suka jadi wibu itu ya. Seperti Badrika, Oh, Dimas, enggak. Fadil, ya, bilang dia otaku. Ya saya juga sih nganggap diri saya sih cuma otaku dan pencinta anime. Tetapi ya, kalau misalnya otaku itu kan orang yang suka pop culture Jepang, seperti idol, anime, tokusatsu dan lain-lainnya. Biasanya budaya modern. Tapi kalau wibu itu adalah orang-orang yang bukan Jepang, bukan orang Jepang, orang asing, orang luar negeri, orang Indonesia yang suka Jepang. Berarti kalau misalnya dia ngaku-ngaku otaku, berarti dia itu wibu. Iya kan? Wibu itu orang yang bukan Jepang, yang suka Jepang. Enggak, dia ngaku orang Jepang. Dia ngaku orang Jepang kan? Tapi dia juga wibu. Enggak. Dia kan bukan orang Jepang. Tapi saya enggak ngaku saya orang Jepang. Oke. Hai, potas ini Honjin guys. Ini baru ini. Jepang. Wibu. Ya seperti itulah. Jadi jangan kira lah, ubahlah perspektif kalian tentang wibu lah. Soalnya banyak juga positifnya. Misalnya bisa bahasa Jepang lah, huruf Jepang, hiragana, katakana. Ke Jepang gitu. Iya, bisa aja kita dapat beasiswa. Amin. Magang di sana. Magang di sana. Jadi ya ambil sisi positifnya lah. Kalau misalnya jadi negatifin, bakal jadi negatif. Maksudnya kan kalau kalian kan perspektifnya itu kan wibu itu adalah orang otaku yang berlebihan. Salah. Seperti yang aku singgung tadi, wibu itu yang bukan orang Jepang tapi menyukai hal Jepang atau bisa ingin menjadi orang Jepang. Segitu aja sih dari saya. Tunggu. Tadi kan kamu ngomongin magang. Cita-cita kalau di Jepang mau magang di mana? Cita-cita magang Jepang. Jadi PNS lah langsung. PNS Jepang atau saya juga suka nyari di YouTube. Saya mah nyari di YouTube tuh bukan anime aja, yang itu yang bermanfaat juga. Ada juga di YouTube. WNI bisa menjadi PNS di Jepang. Saya tonton. Oh, memotivasi untuk Iya. mungkin lebih baik. Oh, Fadil gimana Fadil? Nah, jawaban pertanyaan ini. Iya. Oh. Ya. Wibu. Ya, saya mikirnya gini nih. Orang-orang yang nyaman nonton anime itu ya ngumpul gitu, tapi nggak semuanya. Ya kan, macam Badrika ini cuma sedikit dia nonton. Macam Pak macam Dimas juga cuma nonton sedikit. Apa masalah? Ya, ada juga yang bukan wibu masuk ya, Rinaldi gitu. Fabu dia. Sudah apa Bu? Aristo juga. Nah, Itu wibu loh. Ya, Wibu tapi K-popers. wah, Punya bermuka dua dia. Ingat itu. saya juga padahal cuma suka idol doang sih, Dia nggak suka suka Blackpink. nggak suka anime, nggak suka. Oke. Dimas, Hah? mau jawab Dimas? Kan saya host. Ingat. Kirain gua Nggak bisa sih. MC. Wah, Oke. Kesan untuk Dimas ya. Underscore. Pesannya ya, Dim,
Mana yang nonton anime dah? Mana yang nonton animenya? Terus ubah perspektif kalian ini yang menonton ya, karena smart people kalian ini. Buat saya kemarin. Ubah lah gitu perspektif kalian tentang wibu. Ambil sisi positif. Open mind ya. Saya juga nggak pernah ngeganggu kalian aja ngeganggu kami. Iya. Fadil pesannya. Saya setuju dengan Akmal ya. Terus kalau kesannya palingan juga ubah perspektif. Pertanyaan kedua, saya bingung ini pertanyaan atau bukan. Dari GM RP. Oke. Artinya apa itu? Anda nanya apa? Nanya apa itu? Karena saya mau bukan pertanyaan. Wah, Ini nggak usah perintah, diatur. ini perintah. Artinya apa? Oke. Kira-kira artinya apa? Kalau misalnya saya Tunggu, ngedengar saya- emak gua nonton drama Korea suka ngedengar Oke, saya tidak otoke. mau bahas ini. Otoke itu kayak bahasa Koreanya ingat atau apa gitu, pokoknya kayak bahaya gitu, apa gitu lah, lupa lagi saya juga. Wah, ada yang tahu silakan komen aja lah. Otoke yo, apa sih? Soalnya kami di Jepang kan, maaf ya, bukannya rasisme atau apa ya, kami di Jepangan ini. Like HP-nya. Itu artinya harus bagaimana? Otoke yo, oh harus bagaimana ya? Oh ya. Apa yang harus bagaimana? Ada Apa yang yang tidak harus jelas. bagaimana? Ada Ya, harus bagaimana maksudnya- atau bukan? Iya. Masih. Oke, pertanyaan ketiga ya, yang tadi nggak logis. Iya. Tips menjadi pro player. Dung dari Uyen 20 underscore. Siap. Eh, Oke, mulai dari siapa dulu? Nah, saya bukan gamer, saya nggak bisa main game. Fadil. Eh, Pro player. Enggak semua orang bisa jadi pro sih. Ya, tergantung kemampuan Anda. Oh. Nah, tapi mungkin pro itu maksudnya dalam artian jago ataupun apa ya? Bisa. Ya, jadi kamu tuh harus itu aja kemampuan kamu asah terus. Tapi ada batasnya. Ya ada batasnya sih ya. Batas kompetensi kamu pun sampai mana? Kamu harus tahu. Jangan serahkan mau jadi pro player. Ya enggak. Yang lain penting juga. senang main. Yang penting senang. Itu dulu aja. Apa sih? Seneng dulu aja gitu dalam hati gitu. Nanti kamu perjalanan tuh akan itulah pokoknya akan menyenangkan gitu. Tahu-tahu kamu jadi pro player aja. Uyeng 20 tuh tadi saya dapat info dari itu kameramen kita bahwa kamu itu ketua apa? Bad e-sport. Band Bad, Bad. Band bad, Bad, sport. bad. Bad Bad BAD. Bad. Bad e-sport. Bad Nakal e-sport. nakal. Oh ya oke, bad is nakal. Nakal. Kamu kan ketua. Kenapa Ya, nanya pesan saya? kenapa nanya ke pesan saya? Saya Apa? main RL, PUBG, ML, dan lainnya. Dan saya juga bukan gamers ya. Maaf, saya ini pecinta Jepang. Tips ya, Tipsnya apa coba? banyak berarti. Baik banget. Main terus ya. Ya, main terus aja gitu. Kan pas saya teknik-teknik. Iya, gitu. Teknik-teknik rahasia yang lagi. Kayak Gitar I kayak. kayak Just No Limit gitu kan. Curiga ya. Boleh harus. Itu terus main game terus. Bosen. Tapi dapet cewek ya. Sayang gua ajar fisika terus gak dapet cewek bener. Ntar mertua gini kan. Dek, kerja apa dek? Main game. Ah, gimana gitu kan? Nggak boleh. Harus dikasih uang tuh. Heeh. 10 juta. Tapi tuh ML juara 1. 20 juta cuy. Keren gitu. Dari Honichi. Menurut kakak, siapa yang akan jadi pemenang MasterChef Season 5 ini? Elin atau enggak Mama Lita? Mama Lita udah keluar kemarin. Gak tahu ini ada yang balas aja Elin atau enggak Mama Lita. Ya udah saya nggak jawab dia aja soalnya saya kan nonton MasterChef sih. Menurut saya Elin yang menang mungkin. Bisa jadi yang Wah. lain. Bisa jadi Chef Yuna yang menang. Wadidaw. Chef Arnold bisa. Soalnya Fadil gimana Fadil? Ya itu menurut Dimas sih setuju. apa kamu nonton MasterChef? Sedikit. Apa? Tadi mau ngomong apa? Tadi saya mah nggak pernah nonton MasterChef sih. Sedih. Soalnya TV saya di rumah saya rusak. Pantesan. Sedih. Saya nggak pernah update itu. Sidang imsak aja saya itu. Harusnya. Sidang imsak lagi. Isbat. Imsak. Sidang isbat aja saya mah itu ke masjid dulu baru nonton. Nunggu di masjid udah saat tarawih berarti udah isbat. Gitu kan udah kelihatan hilalnya. Ini talk show ya. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Pertanyaan selanjutnya dari
PLY. Cara dapetin Cosmo Action gimana ya? Asma Action apaan? Cari. Apa kuy? Bentar, Coba bentar. kita lihat dulu gambarnya. Saya nggak tahu itu. Saya gaptek. Coba lihat dulu. Itu orang ngerti, orang iso saya gini. Jadi gini, Osmo Action itu kameranya bagus. Tapi mahal. Cara dapetin ini gimana? Cara dapetinnya, lo nabung kerja. Mau apa lagi selain itu? Cara mendapatkan ekonomi itu ya kerja lah, supaya kamu mendapatkan uang. Tapi Kalau kerja yang belum halal dan kalau belum lokal. kerja ya nambung. Iya, Aja iya, sampai hari. Iya. Kayak saya. Kayak gitu. Tapi sekarang nggak kebeli-beli bang. Hilap saya malah beli-belinya. Oke. Fadil gimana Fadil? Ya kerja. atau nabung. Iya. Oke lah, pertanyaan selanjutnya. Nih yang paling ngojek ini menurut saya nih. Yang Oh. @aristo_haryadi. Apa tujuan TWP dibangun? Akhirnya Akhirnya ada yang logis. pertanyaannya sesuai diksi, sesuai apa itu logika. Bukunya Iya. kan di bawah nih. Hah? Buku. Oh buku enggak. Bila tahu. Ya Bila apa? tahu. Tujuannya? Oh ketuanya lah yang dua. Oh iya ini ketuanya nih. Ini saya nggak tahu ya. Emang dulu kalian kira ketua TV siapa? Rika. Ya founder. Dialah founder dan ketuanya. Kalau pas review. Festival nih sekarang nih. dia. Ayo. Harusnya bawa balak kelapa kalau tahu gitu. Apa? Balak kelapa. Topeng. Harusnya dia bawa topeng katanya. Nah, tapi muka kamu tuh ganteng tau gak sih? Bawa aja kalah. Bawa. Dia lebih ganteng. Ketua TWP nih CEO-nya founder. Gimana? Ya kan waktu awal dibuat itu buat menandingi Pak Gus ya kan. Ya bagus. Terus ya kesananya mah Sabio, terus Bardika muncul masuk. Terus dia ngasih tujuan ya bisa dijawab oleh Bardika yang sekarang. Ayo sini. Tujuannya sebenarnya Jadi gini. oh ya kalau kalian lihat Prof apa about tentang channelnya TWP Group atau tim TWP itu ada tujuannya di sana. Ngomong Nah, lagi. gitu. Kan tujuan pertama kan kata Fadil kan katanya kan untuk lebih bagus, tetapi stabil. Lalu Fadilnya datang dan membuat ide. Saya juga datang membuat ide. Jadi kita itu kayak ya konten menghibur, bermanfaat bagi yang lain. Ya jangan jadi receh ataupun apa, tapi bermanfaat juga dan juga menghibur. Di bidang kreativitas. Iya gitu. Konten kreator kita ini, bukan yang cari clickbait. Video kayak sebelum ini ada video yang roasting gitu. Sedih. Ini bukan itu enggak apa tuh itu clickbait yang tidak baik. Baik gitu. Dicuekin sama. Kesimpulannya, masing-masing. Nah, kesimpulannya seperti yang tadi disinggung oleh Badrika, Yang benar sih nggak salah. disinggung oleh Badrika bahwa kita ini dalam bidang konten kreatif kita ini membangun terus gitu, konten kreator lah kita lah. Ya seperti itu mungkin ya. Fadil, satu Saya lagi. setuju dengan Akmal. Saya setuju sama Fadil. Saya tuh paling salut sama ini ya sosok Fadilnya. Dia tuh ketua tuh sangat bagus pokoknya. Bicara sedikit tetapi lakukan banyak. Talk plus humor. Bagus humor. Pertanyaan selanjutnya dari @najmi Yuliandan. Yulia Nanda Yuli Ananda. Q mungkin question ya. Reaction video aku kak. Oke. Oke udah direak ya. Oke, pertanyaan pertama dari FX FL. Kenapa kucing beku? Fadil dulu. Sudah ditakdirkan. Dari Fadil. Ya sih. Maksudnya sih gini aja ya. Pertama itu kan binatang dan semua makhluk hidup itu kan berawal dari sebuah reptil. Reptil kemudian berevolusi. Ada reptil air, reptil darat, reptil udara yang bisa terbang. Nah, reptil darat itu reptil darat itu yang paling banyak berkembang. Dan reptil darat itu kemudian di Bentar, apakah ini bisa pakai ini? di zaman Triasik ataupun Jurassic ya, itu mereka berkembang menjadi mamalia yang bertelur karena Abalnya aku betul.
kayak platypus. Karena mereka melindungi dari iklim yang dingin kan. Mereka merubah darah mereka menjadi darah hangat kayak kita. Darah panas ya, darah hangat tadi. Dari darah dingin jadi darah panas kan. Setelah itu mereka karena udah nyaman jadi mamalia, ya udah jadi mamalia. Pertama jadi pengerat dulu. Ada yang jadi pengerat, ada yang masih berkaki 4, ada yang sudah menjadi berkaki 2 seperti monyet, primata. Ya, jadi ada juga yang jenis pantera yaitu harimau dan itu jadi ada kucing. Ya, seperti itulah kenapa mereka berbulu. Ya, menurut ilmu evolusi. Jadi ibu itu pinter ya. Simpulan. Berespek. Udah pada cukup segitu tadi. Segitu aja. Pertanyaan kedua, ini cukup spesial. Dari Badrika Arya Putra. Wow. Udah lama kan, udah lama. Kenapa internet saya belum 20 Mbps? Sekarang udah kan? Udah, Bang. Gak usah jawab. Dari @m.s. Kenapa ada kata tanya? Kenapa ada kata tanya? Karena manusia ini kan makhluk sosial. Kita harus mengetahui semua yang ada di dunia ini. Kita ini manusia ini hidup di sini. Jadi kita itu dalam bahasa sih kita itu bagaimana membedakan antara kalimat biasa, kalimat perintah dan kalimat tanya. Ya udah kita itu kasih aja kalimat tanya, tanda tanya tuh. Dan lagi pula ini kan lagi pertanyaan. Kamu belajar bahasa Indonesia gak sih? Jadi tanda tanya itu diperuntukkan untuk menanyakan sesuatu. Kamu menanyakan itu kan? Ya udah pakai tanda tanya. Ya, oke. Siap. Dari Fadil, Ya setuju sama kamu. talk less do more. Lanjut. Tanya selanjutnya dari Angno. Kenapa ayam menyeberang jalan? Ayam menyeberang jalan. Ayam menyeberang jalan. Untuk mencapai tujuan. Yes ya. Gak salah. Nggak salah gitu menyeberang. Itu karena untuk itu kan mencapai tujuan. Karena ini aja nih, kita ini cuma dahulu gitu kan. Ayam itu berkeliaran di mana-mana gak ada jalan. Nah kita bikin jalan. Ya berarti karena manusia sendiri itu si menyeberang jalan. Karena ekosistemnya ada di seberang jalan itu gitu. Berpindah gitu. Ya. Sistem jadi ya. Bentar. Ada di sini nih. Pertanyaan dari Ran nih. Ada lagi? Ada lagi. Oh ya, Muncul. tambahan. Muncul soal Muncul tiba-tiba. Banyak. Punya pacar nggak? Pertanyaan itu. Wah, Pertanyaan yang baru terupdate Iya. dari Tas. Ramzi. Ramzer dia punya apa? Enggak. Ya pacar enggak? Alhamdulillah saya masih dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dari perbuatan menurut. Tepuk tangan berudak. Saya itu lagi pula saya juga dulu mencari sih. Tapi semenjak Ceritakan. Saya curhat panjang ada dia. cerita yang panjang. Oh ya, Panjang banget ya. Wah, ceritanya panjang banget. Tetapi sekarang saya sudah tobat. Iya. Saya sudah tobat. Jadi saya cari cewek tuh kayak susah aja gitu. Karena jodoh di tangan Tuhan ya. Nanti aja tunggu aja sih. Jangan dicari-cari. Lagi pula kita ini masih remaja. Fadil. Tidak. Langsung. So simple ya. Saya. Mi. No. Saya pernah punya. Hah? Pernah. Waduh. Seperti kamu aja gitu. Nah, tapi saya pernah punya. Ketemu satu kali, surat-suratan. Sedih ini satu kali. Satu kali, lalu dia suka sama saya. Terus kata teman saya, dia suka sama saya. Terus saya ngirim surat ke dia lewat teman saya ngasihin ke surat dia, suratan terus ujung-ujungnya putus. Atau enggak kayak apa sih, enggak komunikasi lagi gitu. Sedih ya saya ya. Harus sih. Ya udah sih itu aja sih. Lanjut pertanyaan dari Dimas. Selanjutnya ya dari Eli. Kenapa telur nggak beku kalau di kulkas? Apa? Kenapa telur nggak beku kalau di kulkas? Telur tidak beku kalau di kulkas. Gini ya, menurut hipotesis saya ya. Kalau telur itu kan memiliki lapisan kalsium. Lapisan kalsium itu mungkin yang melindungi dari perubahan suhu.
Ya enggak sih? Ya tapi lama-lama juga bakal beku. Cuman dalam suhu rata-rata kulkas tidak akan beku. Karena emang diperuntukkan untuk tidak membeku kan? Masa sih kamu mau makan yang dibeku? Mau nggak? Enggak kan? Telur beku. Hashtag profesor menjawab. Oke, Fadil. Setuju. Lanjut. Fokus dulu. Pertanyaan selanjutnya dari OTWD. Ayam duluan yang ada atau telur dulu? Hah? Ayam dulu atau telur dulu ini? Ayam dulu lah. Kenapa? Berarti kalau nggak ada telur nggak ada ayam. Kalau nggak ada telur ayam Terus aja gitu. Gini. Kayaknya ayam gini ya. Menurut Bungkusnya tadi sudah mana? menurut hipotesis saya melalui teori evolusinya Darwin, ayam dulu. Karena ayamnya itu adalah ayam jenis purba. Ayam purba bertelur menjadi ayam modern. Ya enggak? Evolusi. Gitu aja. Ayam purba dulu. Iya. Ayam purba. Atau enggak misalnya, tapi dia bisa juga sih telur dulu. Mungkin aja kayak gini nih, dinosaurus melahirkan lagi, bertelur, lalu ada kesalahan gen pada saat telur Jadi ayam. jadinya ayam. Kesalahan gen dan DNA. Jadi itu dulu. Jadi kesimpulannya telur dulu. Tadi ayam. Gimana? Saya dipikir dengan teori ke evolusi. Tapi sih menurut kalian silakan beri teori-teori lain Komentar lah serah. bahwa terserah. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Nadila. Kak, kenapa harus ada kimia? Profesor Kan Emma, gini, menjawab. kalau tidak ada kimia, tidak akan ada cinta. Kenapa? Yalah, kamu nggak tahu kalau di ilmu kimia itu ada sesuatu yang disebut namanya hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin? Hormon dopamin itu adalah hormon yang menyelimuti otak ketika kamu menyukai sesuatu. Ya itulah namanya cinta. Jadi kamu bisa mempelajari kimia dengan cinta, fisika dengan cinta, biologi dengan cinta, apalagi mempelajari kamu dengan cinta. Yang nonton ada laki-laki. Kayak nonton laki-laki. Sedih. Kenapa harus ada kimia? Biar ilmu pengetahuan berkembang. Iya, iya. Demi sains. Kayak kenal tuh coach. Siapa ya? Oke, next. Dari Rinaldi. Sahabat kita ini. Ya, kita- dulu. Sobat kita ini Rinaldi ini. Rinaldi ini. Dia ada tim TV yang bukan wibu ya. Nggak usah. Apa itu? Apakah wasian bias itu nyata? Fadil, nih sang ahlinya, ahli dari Apa? Wasian bias itu nyata? Usian bias. Silakan, Saya, ayo. saya jadi pangan. Sama saya juga ngerti. Gimana? Rusian bias ya nyata itu semacam meriam kapal dipasang di tank itu Rusian bias. Nyambung dari mana? Ya nyata, menurut saya nyata. Terus Mengenai Alma. apa? Apa tujuan Anda masuk TV? Oh. Kenapa mau masuk sini gitu? Yang anggotanya gaji-gaji gitu. Orang saya gaji. gitu. Orang saya gaji. Jadi pertama kali itu saya itu kan gini nih ya. Pertama kali ketemu kalian ini kan satu eskul waktu kelas 7. Ya oke. Terus kalian bilang, wow, itu kan 2017-2016 kan bagi anak-anak kelas itu kan masih apa sih, youtuber itu kayak masih booming gitu kan, masih itu. Terus saya tuh bilang, wow, teman saya ada yang youtuber gitu kan. Saya teh, emang kamu bikin konten apa aja gitu kan? Saya teh, kontennya masih gini. Nah, garing juga gitu. Babi gue diberi ide. Terus terakhir kali saya pertama kali bikin video tuh bikin live streaming yang itu teh ya. Nah setelah nah Link di bawah gen. Link di bawah gen. wah itu lama banget ya. Saya juga masih kaku ngomongnya. Kan saya tuh terus banyak yang bilang, bang lucu bang. Wah dari situ saya semangat juga bikin ide-ide. Lalu saya itu bikin ide yang banyak buat konten di sini gitu. Akhirnya ada founder TVP dibikin lah. Ya udah deh saya ikutin aja. Bersama teman-teman yang lain masih mau bikin konten kreatif. Udah sih singkatnya seperti itu. Dari Fadil, kenapa menciptakan? Dan apa tujuannya? Ya saya ingin mengumpulkan orang-orang yang sependapat dengan saya. Ya itu saja. Oke. Pesan dan kesan untuk TVP selanjutnya. Selanjutnya ya
lebih solid, lebih padat. Ya lebih padat. Tadi sama kayak Fadil ya. Nggak bisa sama. Yang kayak apa namanya harus Tujuannya, solid gitu ya. Tujuannya ya. Bukan pertanyaan kesan. Apa namanya untuk membangun kreativitas di Indonesia kan karena di Indonesia itu banyak kreativitas yang di apa sih namanya ditumpuk ya, bukan ditumpuk kayak dihalangi sama orang-orang yang clickbait ya. Tolong ya. Jadi kita membangun itu. Kenapa Anda mau masuk TV padahal sebelumnya Anda pernah masuk TV juga? Sebenarnya di panggung itu saya hanya operator survei. Sedih. Set. Oh jadi cari yang lain. Cari omongan. Datanglah dia. Kenapa mau masuknya ke perusahaan saingan Anda? Anda. Kenapa? Kan kalau panggung itu kan lebih hanya untuk orang yang mabar gitu. Kalau yang TV atau TVP ini kan bisa buat kreativitas, bisa collab, bisa ada tim e-sport, ada tim yang buat IT juga, banyak ini ya. Ini gitu, semuanya kita sama kita rangkul gitu. Karena keragaman itu bagus, seperti Indonesia. This is Indonesia. Pertanyaannya apa aja? Silahkan, saya bisa menjawab apapun. Karena saya adalah lelaki yang logis dan empiris. Integritas. Memang beda. Aduh. Jadi perkembangan apa saja yang akan Anda lakukan di TVP? Saya juga nggak tahu sih. Karena semenjak kita apa sih UN, kita tuh kayak jarang upload, jarang kumpul ataupun ya jarang membuat sesuatu lah. Kita kayak udah sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Lalu kita juga nggak tahu sih apa yang akan terjadi. Ada skuy, H-Win. Skuy. Sampai H-Win. Oke. Oke. Ya terus kayak nanti kita habis SMA juga kita belum tentu kita bakal bertemu lagi kan? Sedih ya. Ya jadi doakan lah, makanya jangan lupa dukung kami terus supaya kitanya masih bisa bergabung gitu seperti ini gitu kan. Saya juga kan suka kan nonton konten-konten dari kita, ketawa ke TV sendiri, melihat layar itu. Perkembangannya selanjutnya untuk TVP apa? Ini ya timnya lebih demokratis, bukan otoriter. Jadi Artinya? tiap member itu penting ya. Dari Fungsi. dari bawah sampai atas semuanya penting. Simpatis semua, jangan apatis. Empati dong. Pokoknya kita itu kayak membangun kerjasama gitu. Gotong royong, PKN kelas 6. Darul Akmal dari saya sih, kalau misalnya ada yang mau apa sih santai-santai skuy gitu kan di DM Instagram gitu ya. Mana aja saya. Tapi jangan promosi. Dan pas bulan puasa nggak boleh, nggak baik. Terus kalau misalnya perempuan sama saya mungkin jawabnya cuma sebentar. Kalau laki-laki skuy aja laki-laki ini. Apa yang Anda akan lakukan ketika TVP diambang kehancuran? TV dia sama kehancuran. Lebih kasih. Jadi foundernya dua aja sih. Oh, Fadil. Maksudnya apa sih kayak Udah mau hancur gitu. Anggotanya berkurang terus Iya. atau gimana atau tiba-tiba bubar? Bukan tiba-tiba apa kayak Udah nggak ada harapan lagi gitu kita mau buat Menerus, konten ya. gitu. Oh, gak kepikiran lagi buat konten baru. Masih baru masih kayak gitu ya. Malah gini aja nih ya, pas dia ambang kehancuran bisa aja karena kontennya tidak disukai lagi, subscriber sedikit, ataupun kita mau bikin konten juga tidak memadai karena ketidakadaan keanggotaan gitu kan maksudnya. Iya. Ya jadi kita itu harus ribus gitu, kayak JKT48. Enggak sih, enggak. Pasti kita tuh kayak harus membuat inovasi yang terbarukan gitu, yang tidak terpikirkan oleh seseorang gitu. Pokoknya kita tuh Banyak, harus buat aja gitu. Apapun caranya kita harus buat gitu. Kayak The Avenger gitu kan, memperbalikan semua satu universe dia, tetapi harus mengorbankan universe lain. Jahat kan? Kita juga harus membuat apapun gitu, apapun cara. Tapi ya jangan sampai kayak Avenger gitu. Ya, udah sih. Fadil, udah. Tadi yang
kalau tidak ada inovasi lagi, ya udah saya itu ya aja kayak masa tenang tadi, masa stabil tadi, ya gitu saja. Oke, masa stabil ya. Nggak ada apa-apa kan di masa itu. Hari kemarin juga kita juga asa gak ada apa-apa sih. Misalkan kalau tim TVP bisa jadi sebuah perusahaan yang besar sekali, pendapat Anda bagaimana? Apakah mau masih Pijaru bergabung? gitu ya? Kayak Alibaba gitu kan, Alibaba kan punya semuanya tuh. Kayak Pijaru bisa, Bisa. kayak Kompas, Net dan lain-lain atau something like that. Perusahaan media. Nah, Maksudnya gini aja sih ya. Kan menurut saya sih, saya suka muncul di YouTube-nya Mbak Rika ataupun tim TVP juga. Ya karena saya pintar dalam bikin humor ataupun pintar dalam Humor berbicara. Ya kan? Yang humor sompok. Tawa dong. Sobat Gun. Parah. Ya kan? MLI. Yang ini kan yang seperti itu kan. Dan saya cuman bikin ngomong doang di depan. Dan yang bikin apa-apanya, jujur ya, yang bikin apa-apanya itu kadang-kadang cuma Mbak Rika, Dimas, ataupun Fadil, Idan yang bisa main komputer. Kan tadi di awal sudah disinggung, aku gaptek. Coba ceria. Tapi kan, Again. semenjak mungkin kalian juga merasa ya semenjak saya datang juga mungkin konten jadi lebih lucu ataupun jadi lebih apa gitu kan? Ya nggak sih? Ya kan? Iya sih. Itu aja. Jadi pas udah gede, pas udah apa, jadi saya ya udahlah serahin aja ke kalian. Ya, Fadil, Ya kalau udah jadi gede. jadi perusahaan yang sukses ya, Amin. yang pasti saya mundur dari jabatan. Wah, nggak bisa. Saya gak enak hati sama itu yang anggota baru yang nanti ya Gak apa-apa, nanti kamu makmurkan lagi nanti. Ya udah, kamu jadi CEO dulu pertama, abis itu ada anak-anak pembagang. Ada yang bagus, anak tarikan jadi CEO. naikin jadi direktur Ah. dulu, sekretaris. Abis itu pas kamu udah kolot. Pas kamu udah tua, ya udah saya serahin ke kamu yang saya jabat kamu menjadi Penerus. ketua direktur Penerus, TVP. Applause. gak akan dinaik-naikin gitu, dia langsung dari masuk ke kudeta saya. Gak bisa gitu. Anda siapa nanti? kalau TVP itu kan tadi kan jadi perusahaan kan. Ada orang nih yang mau kerja di sana, apakah pakai ijazah atau tidak? Fadil. Ya pakailah biar tahu kemampuannya. Pertama ya. Ijazah SD, TK nanti kemarin. Atau gini kayak pengasahan skill, jadi ada beberapa orang dikasih Pelatihan dulu gitu. pelatihan kayak gitu, kayak paling bagus pelatihannya berarti dia diambil gitu. Atau kayak gimana? Oh diseleksi. Nah, atau gimana? Kayak asrama. Seleksi dulu. atau pakai ijazah gitu? Asrama seleksi. Jadi pas masuk pelatihan dulu. Ini aja mungkin ya. Mungkin kalau misalnya dalam bidang IT itu kan kebanyakan kan teknik ya. Jadi mungkin kitanya harus tahu dulu. Pertama di hire dulu. Cuman apa gitu. Hire dia tuh. Pokoknya kayak seleksi dulu dengan kertas lembar. Baru diterima. Kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat. Lembar-lembar banyak, ijazah, KK ataupun yang mana. Itu kan kartu kependudukan, KTP. Lalu kalau misalnya kita memiliki biaya yang lebih, kita bikin asrama. Yaitu yang di dalamnya tuh kayak melatih, dan mana yang lulus akan diambil supaya menjadi menjadi karyawan atau orang-orang atau sumber daya manusia SDM yang baik gitu, dipilih, diseleksi. Bagi yang tidak dipilih, bahkan juga kompetisinya nggak jauh-jauh amat sih sama yang dipilih kan. Jadi ikutin aja lagi asrama tahun depan, itu lagi mungkin aja itu kan. Jadi gini aja ya kesimpulannya ya. Kita kan kayak membicarakan bagaimana depannya. Kita nggak tahu sih masa depan kayak gimana. Soalnya masa depan itu ya lembar halaman yang kosong. Misteri. Kita harus menggambarnya. Menggambarnya sebagus-bagusnya supaya si lembar kosong itu menjadi gambaran yang bagus. #Akmal Sabes. Akmal Sabes. Tomat pakai saja nih. Wah, ini aja lah. Akmal ganteng. Terus jadi ya kalau misalnya dalam talkshow yang sebelumnya kan saya membicarakan hobi saya. Itu nggak baik ya. Sekarang mencerahkan apa? Memang saya sekarang mau mencerahkan bahwa kalau misalnya jadi orang itu ya ini netizen itu ya seperti di dunia nyata aja sih. Terima kasih udah nonton ya. Terima kasih sudah mendukung kami sampai saat ini.
Jangan lupa, Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kalian gak suka, share aja ke temen kalian, mungkin aja suka. Terus jangan lupa dukung kami terus ya. follow juga IG kami Kalau juga ya di kami, description. supaya kami ini manusia yang langka ini tidak buruk. Segitu dari kami. Bye.